Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Selamat datang di kanal DX Sensei Torisugarino no Kiyoshi. Di sini kita akan bersama-sama belajar memahami bahasa Jepang dengan metode yang lebih tepat dan mudah dimengerti. Kami juga akan menyisipkan cerita mengenai negara Jepang, mulai dari budaya, adat dan kebiasaan orang Jepang, juga norma-norma yang harus dipatuhi di Jepang, sampai tempat-tempat di Jepang yang menarik untuk dibahas. Secara kontinu akan terbagi menjadi 3 sesi sesuai dengan tingkat kesulitannya. Dimulai dari level dasar, menengah, hingga level lanjutan. Dengan tujuan untuk lebih memudahkan kita dalam memahami bahasa Jepang dan dapat berkomunikasi dengan lebih baik dan terstruktur. Sehingga membuat kita lebih percaya diri saat berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Selain daripada itu, untuk membantu teman-teman yang akan mengikuti tes kemampuan berbahasa Jepang dari JLPT, mulai dari N5 sampai dengan N1, kami membuat metode belajar yang merujuk pada kebutuhan tersebut, mulai dari pengenalan huruf, pola kalimat, dan tentu saja termasuk pengenalan huruf kanji secara bertahap. Sampai dengan cara penggunaan kata dan juga cara menulis dan membaca yang benar. Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Memiliki lebih dari 14.000 pulau dan terbagi menjadi 47 prefektur dengan Tokyo sebagai ibu kotanya. Saat ini, populasi Jepang sudah mencapai hampir 130 juta jiwa. Jepang menganut sistem pemerintahan monarki parlementer. Dengan Tenno Heika atau kaisar sebagai kepala negara, dan Sori Daijin atau Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dengan Kokai Giing atau Parlemen Jepang sebagai pengawas legislatif. Jepang dikenal sebagai negara industri yang mempunyai etos kerja yang sangat luar biasa, dengan quality control yang sangat ketat, yang membuatnya menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Selain dari keramahan penduduknya, Jepang juga dikenal dengan keunikan dan kemajuan teknologinya, membuat Jepang menjadi salah satu negara tujuan baik untuk berwisata maupun untuk belajar. Bahkan tidak sedikit orang-orang dari mancanegara datang ke Jepang untuk mencari nafkah di sana. Mari kita mulai dari pengenalan huruf. Selain huruf Latin atau alfabet, yang dalam bahasa Jepang disebut romaji sebagai huruf internasional, terdapat 3 jenis huruf yang spesifik yang digunakan dalam bahasa Jepang, yaitu huruf kanji, hiragana, dan katakana. Mari kita mulai dari huruf kanji. Huruf kanji adalah huruf yang diadaptasi dari bahasa Tiongkok atau Cina. Diperkenalkan pada masyarakat Jepang sekitar abad ke-5 Masehi oleh para biksu penyebar agama Buddha, juga para cendekiawan dan pedagang yang datang dari daratan Cina dan Korea. Huruf kanji terdiri dari garis-garis yang tersusun membentuk satu karakter yang dimana memiliki makna atau arti dan cara pembacaannya masing-masing pada setiap karakternya. Karena diadaptasi dari bahasa Tiongkok, maka pada bahasa Jepang memiliki 2 cara dalam membaca karakter huruf kanji. Yang pertama adalah ongyomi. Ongyomi berasal dari 2 suku kata, yaitu ong yang berarti suara dan yomi yang artinya baca. Atau memiliki makna cara membaca karakter kanji sesuai dengan yang diajarkan bangsa Tiongkok saat huruf kanji diperkenalkan pertama kali di Jepang. Dan yang kedua adalah kungyomi. Juga berasal dari 2 suku kata, yaitu kung yang berarti penjelasan atau terjemahan, yang dalam konteks ini berarti penjelasan dalam bahasa Jepang, dan yomi atau membaca, atau bermakna sebagai cara pembacaan setelah disesuaikan ke dalam kosakata bahasa Jepang. Cara membaca dengan ongyomi sebagian besar digunakan dalam kata majemuk atau dalam komposisi 2 atau lebih karakter kanji dalam satu kata. Sedangkan cara membaca dengan kungyomi digunakan saat huruf kanji berdiri sendiri atau digabungkan dengan huruf hiragana yang disebut okurigana. Sebagai contoh, kanji waktu dengan ongyomi dibaca ji.
apabila digabungkan dengan huruf lain dibaca jikang. Dan dengan kungyomi dibaca toki. Atau kanji belajar. Dengan ongyomi dibaca gaku. Saat digabungkan dengan karakter lain dibaca gakko. Dan dengan kungyomi dibaca manabu. Selanjutnya, dalam penulisan huruf kanji ada urutan yang ditetapkan dalam cara penulisan, yang bertujuan agar hasil dari tulisan menjadi simetris dan lebih terlihat estetis secara visual. Misalnya dalam penulisannya selalu mendahulukan sisi bagian atas atau sisi bagian kiri dari karakter yang ditulis. Atau garis vertikal akan dimulai dari sisi kiri ke kanan dan garis horizontal akan dimulai dari atas ke bawah. Untuk lebih mudah memahaminya, pada bagian akhir dari video kami, di setiap episodenya akan ada sesi kanji corner yang berisi pengenalan huruf kanji, disertai cara membacanya, baik itu dengan cara ongyomi maupun kungyomi, beserta artinya dalam bahasa Indonesia dan juga cara penulisannya dalam bentuk gambar bergerak sesuai dengan urutan cara penulisan yang benar. Dan tentunya akan disusun berurutan sesuai dengan kebutuhan dalam mengikuti tes bahasa Jepang dari JLPT mulai dari N5 sampai dengan N1. Selanjutnya yang kedua adalah huruf hiragana. Hiragana berasal dari bentuk tulisan kanji yang disederhanakan dengan gaya kursif atau tulisan tangan. Digunakan pertama kali sekitar abad ke-8 sampai ke-12 Masehi pada Heian Jidai atau zaman Heian oleh para wanita bangsawan untuk menulis surat atau puisi. Oleh karena itu, hiragana pada awalnya dikenal dengan sebutan ongnade yang berarti tulisan wanita. Yang dimana sebelumnya pada zaman itu, wanita Jepang tidak diajarkan untuk menulis kanji. Hiragana digunakan pada kata-kata asli Jepang, partikel, akhiran, dan gramatikal. Huruf hiragana terbagi menjadi 1. Goju-won yang terdiri dari 10 baris karakter yang berisikan dengan 46 huruf dasar dalam bahasa Jepang. Dimulai dari A, I, U, E, O. Selanjutnya adalah dakuwon, yaitu baris huruf K, Sa, Ta, dan H yang diberi tanda dakuteng atau tanda kutip di atasnya, membuatnya menjadi baris huruf Ga, Ja, Da, dan Ba. Kemudian adalah hangdakuwon, hanya berlaku pada baris huruf H yang diberi tanda hangdakuteng, yaitu lingkaran kecil di atas huruf, menjadikan baris Pa. Selanjutnya adalah yo, huruf yang berakhiran i dalam barisan konsonan dikombinasikan dengan huruf kecil atau chisaikana, ya, yu, dan yo yang membuat perubahan dalam pengucapannya. Contohnya ki menjadi kia, kyu, atau kyo, dan selanjutnya. Kemudian Yong dakuwon dan Yong hang dakuwon, yaitu huruf yang berbentuk Yong yang memiliki tanda dakuteng dan tanda hang dakuteng. Selanjutnya terakhir adalah chisaikana, yaitu huruf yang ditulis dalam huruf kecil yang memiliki fungsi khusus. Yang pertama adalah huruf tsu kecil atau disebut sokuwon untuk menandakan konsonan ganda. Contohnya pada kata gakko. Dan yang kedua adalah ya, yu, yo kecil yang berfungsi sebagai yo untuk membentuk gabungan bunyi konsonan. Selanjutnya adalah huruf katakana. Huruf katakana dibuat pada masa yang hampir sama dengan huruf hiragana, tapi berbeda dengan huruf hiragana yang dibuat lebih bulat. Katakana ditulis dengan lebih lancip dan tegas dalam penarikan garisnya.
yang mana isinya mengambil salah satu bagian dari huruf kanji. Awalnya dibuat oleh para biksu yang menyebarkan agama Buddha untuk menyadur kitab-kitab yang berbahasa Cina agar dapat memudahkan orang Jepang untuk membacanya. Sehingga membuatnya difungsikan juga sebagai huruf yang digunakan dalam menulis istilah asing sampai sekarang. Saat itu, huruf ini hanya digunakan oleh kaum laki-laki sehingga disebut otokode atau tulisan laki-laki. Seluruh huruf dalam katakana sama juga dengan huruf yang ada di dalam hiragana. Dimulai dari gojuong sampai dengan yong hangdakuong. Dalam huruf katakana, ada penambahan untuk cisaikana, yaitu ditambah huruf A, I, U, E, dan O kecil untuk memudahkan dalam pengucapan dalam istilah bahasa asing yang disebut dengan gai rai o. Contohnya dalam huruf Fa. Dan selanjutnya terdapat tanda garis panjang yang disebut dengan chou ong pu yang berfungsi untuk memanjangkan suara mengikuti lidah orang Jepang dalam pengucapan istilah asing. Contohnya untuk kata morning dibaca morning. Selanjutnya, dalam cara penulisan kalimat dalam bahasa Jepang terdapat dua cara. Yang pertama adalah tategaki, yaitu cara menulis secara horizontal dari atas ke bawah dan dimulai dari sisi bagian kanan medianya. Dan yang kedua adalah yokogaki, yaitu cara menulis konvensional seperti kita menulis dalam huruf Latin. Saat ini, cara penulisan yokogaki lebih banyak digunakan karena lebih mudah dalam penulisan dan pembacaannya. Sementara, tulisan tategaki masih digunakan untuk penulisan surat kabar, novel klasik, atau pada naskah resmi seperti piagam dan juga kaligrafi. Selanjutnya, dalam bahasa Jepang ada tulisan yang disebut furigana. Ditulis di atas huruf kanji dalam naskah sebagai terjemahan atau cara pembacaan huruf kanji yang dimaksud, dan ditulis dengan ukuran lebih kecil dari huruf yang sedang diterjemahkan. Biasanya dibuat sebagai media belajar atau menerjemahkan kanji-kanji yang sulit dan jarang dipakai. Juga digunakan untuk menerjemahkan nama orang pada dokumen resmi. Karena terkadang huruf kanji pada nama orang tidak sama dengan cara membaca yang resmi. Untuk bisa memahami satu bahasa, tentu kita harus bisa membaca dan menulis dalam bahasa tersebut. Dan dalam bahasa Jepang yang memiliki huruf yang berbeda, tentu kita harus memahami huruf tersebut terlebih dahulu. Oleh karena itu, selain huruf kanji yang akan diperkenalkan pada sesi kanji corner di bagian akhir video, kami juga sejak awal memutar video cara penulisan dan pembacaan huruf hiragana dan katakana pada sudut kanan bawah secara terus-menerus untuk membuat mata kita terbiasa dengan huruf tersebut. Suji. Selanjutnya, kita sama-sama mengenal bilangan dalam bahasa Jepang beserta dengan perubahan istilahnya. Mari kita mulai dari bilangan satuan. Dimulai dari 0 atau rei, 1, ichi, 2, ni, 3, san, 4, si atau yong, 5, go, 6, roku, 7, shichi atau nana, 8, hachi,
dan 9 Q. Selanjutnya, memasuki bilangan puluhan. Dimulai dari 10 atau Ju. Selanjutnya, Juichi, Juni, sampai 99 atau Kyuju-kyu. Di dalam bahasa Jepang, tidak dikenal istilah khusus untuk hitungan belasan, seperti dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian, kita lanjutkan dengan hitungan ratusan yang dalam bahasa Jepang disebut hyaku. Dimulai dari hyaku, hyakuichi, sampai kyuhyaku, kyuju-kyu. Selanjutnya, kita masuk hitungan ribuan atau dalam bahasa Jepang disebut sen. Dimulai dari sen, senichi, sampai kyusen, kyuhyaku, kyuju-kyu. Selanjutnya, ada sedikit yang berbeda dari hitungan konvensional, yang apabila perubahan istilah bilangan setelah ribuan langsung ke bilangan jutaan, atau perubahan terjadi setiap 3 digit, maka dalam bahasa Jepang masih ada hitungan puluhan ribu yang berlaku sampai hitungan puluhan juta, yang disebut mang. Dan untuk selanjutnya, perubahan istilah bilangan tersebut akan mengalami perubahan setelah 4 digit selanjutnya. Dimulai dari 10.000 atau ichimang, ichimang ichi, sampai kyusen kyuhyaku kyuju-kyu mang, kyusen kyuhyaku kyuju-kyu, atau 99.999.999. Kemudian, selanjutnya istilah bilangan ratus juta yang disebut oku. Sampai kemudian bertemu dengan hitungan triliun yang disebut cho. Pada pengucapan angka 100 dan 1000, biasanya orang Jepang tidak akan menyebutkan angka 1 di depannya. Baru setelah hitungan 200 atau 2000, baru angka 2 di depannya mulai disebutkan kembali. Akan tetapi, untuk angka 1000, sebagian orang akan mengucapkan angka satunya kembali setelah memasuki hitungan puluhan ribu. Saat ini, orang Jepang sudah lebih terbiasa menggunakan huruf Latin untuk penulisan angka, karena dianggap lebih praktis. Selain itu, dalam hal berhitung, untuk angka 4 dan angka 7, orang Jepang lebih banyak menggunakan yong untuk angka 4 dan nana untuk angka 7. Selain melupakan bahasa Jepang asli sendiri, mungkin dalam pengucapannya dirasa lebih mudah. Ada yang menarik saat orang Jepang menggunakan angka dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung benda atau menyebutkan hari dan tanggal. Contohnya angka 1. Apabila berdiri sendiri disebut ichi. Akan tetapi bisa berubah menjadi ikko atau hitotsu untuk satu buah atau ippon untuk satu batang, sesuai dengan benda yang dihitung. Kemudian untuk hitungan satu hari, orang Jepang menyebutnya ichinichi. Akan tetapi untuk tanggal 1 akan berubah menjadi suitachi. Walaupun saat penulisan 100% sama dalam susunannya, yaitu menggunakan angka 1 dan huruf kanji nichi. Untuk penggunaan angka dalam kehidupan sehari-hari akan kita ulas pada bagian yang terpisah. Sekalian, mari kita tutup sesi pengenalan huruf dan angka kali ini. 初めての日本語文 Yuk, kita masuk ke intinya. Dalam bahasa Jepang, ada partikel yang menghubungkan kata menjadi kalimat, yang merupakan inti dari pola kalimat dalam bahasa Jepang. Mungkin, orang Jepang akan bisa ngerti kita ngomong apa sama mereka, walau partikel yang digunakan kurang tepat. Tapi sebaliknya, saat orang Jepang bicara, bisa saja kita salah paham dalam artinya, yang mungkin bisa jadi masalah apabila dalam kondisi di tempat kerja. Apalagi mungkin di antara teman-teman ada yang mau ke Jepang, baik cuma buat wisata, sekolah, atau bekerja. Atau malah ada yang punya niat dapat pacar orang Jepang. Di sini saya mau kenalin semua partikel secara bertahap. Berikut cara penggunaannya yang tepat. Partikel dalam bahasa Jepang disebut joshi.
dan terbagi ke dalam beberapa bentuk sesuai fungsinya. Kita mulai dengan partikel dasar. Mari kita awali dengan partikel wa. Walau ditulis dengan huruf H, saat menjadi partikel akan dibaca wa. Fungsi partikel wa ini sebagai penekanan topik pada kalimat tersebut. Contohnya pada kalimat berikut. 私は愛者。 Pada kalimat ini, kata watashi atau saya adalah topik yang ditekankan oleh partikel wa untuk menunjukkan saya adalah Aisyah. Untuk memudahkan mengingat dalam penggunaannya, partikel wa ini mari kita sama-sama artikan sebagai adalah. Sebelum kita lanjutkan, di dalam kalimat bahasa Jepang ada akhiran kata yang disebut gobi. Diletakkan di akhir kalimat dan berfungsi untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Ada dua akhiran utama yang digunakan dalam bahasa Jepang sesuai dengan bentuk katanya. Yang pertama, untuk kata benda dan kata sifat adalah akhiran da atau des dalam bentuk bahasa sopan. Dan yang kedua, untuk kata kerja adalah akhiran ru atau mas dalam bentuk sopannya. 靴だ。靴です。食べる。食べます。 Kita coba dalam bentuk kalimat. 私は学生です。日本語を勉強しています。 Di sini kita bisa melihat bentuk des mengakhiri kata benda yaitu gakusei. Dan bentuk mas mengakhiri kata kerja yaitu benkyou shite. Di sini kita sudah bisa melihat kalimat yang sempurna, di mana partikel wa menekankan topik yaitu watashi dan diakhiri oleh akhiran des untuk menutup keterangan berupa kata benda yaitu gakusei. Partikel wa sendiri tidak hanya digunakan saat menghubungkan kata benda saat berdiri sendiri, akan tetapi digunakan juga pada kata penunjuk yang disebut shijishi dalam bahasa Jepang untuk menunjukkan benda sebagai objek yang dijelaskan. Shijishi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang menunjuk langsung pada kata benda yang dituju, yaitu kore, sore, dan are. Dan yang kedua adalah kata yang diikuti kata benda yang ditunjuk, yaitu kono, sono, dan ano. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu kore, yang berarti menunjuk benda yang dekat dengan pembicara. Berikut contohnya. これはペンです。 Kemudian sore, yang berarti menunjukkan benda yang dekat dengan lawan bicara kita. それは本です。 Dan yang ketiga adalah are, di mana objek yang dibicarakan jauh dari pembicara maupun lawan bicara. あれは富士山です。 Di sini bisa kita simpulkan bahwa partikel wa digunakan sebagai penekan topik kalimat yang berbentuk kata benda dan juga partikel untuk kata penunjuk pada kata benda yang dituju. Dan akhiran da atau des digunakan sebagai akhiran dari kata benda atau kata sifat. Selanjutnya, untuk akhiran ru dan mas sebagai akhiran dari kata kerja dan kata penunjuk kono, sono, dan ano akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya bersama dengan pembahasan tentang kata kerja, kata sifat, partikel ga dan o, gabungan partikel dalam satu kalimat, dan juga diselingi oleh percakapan untuk memperlancar kita dalam berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. 今日のミニ辞書。
漢字のコーナーです。